Cerita sebelumnya, mereka berkata, "Hei, bukankah itu putra kedua keluarga Austin? Buronan Ares. Siapapun yang menangkapnya akan mendapat hadiah. Hidup atau mati." Kembali ke Kai, diperlihatkan ada seseorang misterius yang mengintip di semak-semak. Ternyata dia adalah wanita yang ada di bar sebelumnya. Dia berkata mereka kuat sekali. Pasukan elit dan bawahannya Erza bukan tandingan buat mereka. Kalau itu mereka. Belum selesai bicara, tiba-tiba dari belakang Griselda muncul. Griselda mengancamnya lalu bertanya, "Apa tujuanmu di sini? Apa kamu agen dari Holy Church? Apa jawabanmu?" Tunggu. Kemudian Kai bilang, "Hentikan. Kenapa Tuan Kai menghentikanku? Dia sepertinya tidak jahat. Aku selalu melihat dia." Wanita misterius itu bilang, "Oh begitu ya?" Kai menjawab, "Tentu saja. Aku melihatmu memperhatikan kami di bar. Dan aku tahu kau adalah demon." Dia membuka jubahnya lalu bilang, "Jadi kamu tahu soal aku ya?" Griselda melihat itu lalu bilang, "Bukan demon. Tapi kenapa kamu melakukannya? Mengikuti kami. Aku Merle dari suku telinga kucing. Apa kalian sedang mengincar Erza?" Griselda bilang, "Iya betul." Merle berkata, "Bolehkah aku minta bantuan?" Griselda bilang, "Apa itu?" "Tolong selamatkan kakakku. Banyak orang ditangkap oleh Erza." Kai hanya diam mendengarkan, lalu Griselda bilang, "Ceritakan lebih lanjut." Singkat cerita mereka ingin membantunya. Lalu scene berlanjut. Diperlihatkan daerah mantan Raja Iblis, Mithril Min. Di dalam tambang itu banyak demon yang dipekerjakan secara paksa. Griselda melihat itu, banyak sekali demon yang diperbudak. Kejamnya. Lalu Kai bertanya, "Merle, dulu kau adalah budak juga kan?" Merle menjawab, "Iya, tapi aku beruntung. Saat tambang runtuh dan menimpa banyak demon, aku selamat dari insiden itu dan sempat kabur dari Edgar." "Siapa itu Edgar?" Merle bilang, "Edgar dia pengawas di sini." Di dalam hati Kai bilang, "Pengawas ya? Dia pasti petinggi suruhannya Erza. Itu berarti dia cukup tangguh." Kemudian Kai bertanya, "Apa kau tahu soal dia? Cara bertarung atau karakteristiknya?" "Kelas dia aku rasa Grand Mage." Mendengar itu Kai terkejut. Lalu Griselda bilang, "Grand Mage kamu bilang? Itu masalah besar." Kemudian Kai berkata dalam hati, Griselda benar. Grand Mage adalah salah satu kelas magic terkuat. Dia tidak bisa diremehkan, kita harus ada rencana. Lalu Sasha tiba-tiba muncul. Dia bilang, "Tuan Kai, aku baru saja patroli." Kai bilang, "Ada apa?" "Kau terlihat pucat. Aku ketahuan oleh musuh. Dan magic energiku sudah habis. Setidaknya kau selamat." Lalu Kai bilang dalam hati, "Aku meminta dia untuk patroli karena dia tahu tempat ini. Tapi pertarungan berturut-turut bisa menguras magic power. Aku tidak bawa ramuan pemulihan karena aku terlalu bergantung pada magic reserves. Kalau saja ada skill yang cocok." Sambil membuka jendela status, Kai melihat skill, MP Drain, Steal Magic Energy from Others. Mungkin ini bisa. Oke guys, MP adalah singkatan Magic Power. Lalu notifikasi sistem muncul, skill diperoleh MP Drain. Lalu Kai mengarahkan tangannya ke Sasha. Lalu Kai bilang, "Sasha, aku beri skill ini padamu." Sasha bilang, "Skill macam apa ini?" "Itu skill MP Drain. Pakai skill itu untuk ambil magic energiku." "Apa? Mengambil magic energy dari Tuan Kai?" Karena MP Drain mencuri magic energy orang lain. Tapi bisa juga dilakukan untuk rekan jika dilakukan dengan benar. Sasha pakai ini untuk bertahan dan strategi. Aku percaya padamu. Lalu Sasha mengaktifkan skill MP Drain. Dia menyerap energi sihir Kai. Lalu Sasha bilang, "Magic energiku kembali. Keren, aku kembali segar. Kalau setingkat dia, aku tidak akan terpengaruh." "Bagus, kau aman sekarang." "Lalu bagaimana patrolinya?" "Aku melihat ada caravan di dekat tambang. Isinya adalah demon yang diborgol."
Kemungkinan mereka akan dijual sebagai budak. Kita harus selamatkan mereka segera. Merle berteriak, tunggu. Sepertinya itu punya Edgar. Kalau tidak ada rencana, kita akan dalam masalah. Griselda bilang, jangan khawatir. Tuan Kai bisa dipercayakan. Sebagai mantan Lord, aku jamin kakakmu dan yang lain akan selamat. Benarkah? Lalu Merle bertanya-tanya maksud dari mantan Lord. Lalu Merle tersadar. Berarti kamu adalah Griselda? Griselda lalu bilang, Tuan Kai, ayo selamatkan mereka. Baik, kami akan selamatkan yang di penjara. Tapi sebelum itu, aku akan berikan skill ini kepada Griselda juga. MP Drain ya? Ini bakal berguna. Di dalam hati Kai bilang, sekarang kita siap melawan Grand Mage. Untuk menyelamatkan Cecilia, kita butuh bantuan. Ini adalah langkah awal untuk kita. Banyak sekali demon yang diperbudak di sini. Pertama, kita harus membebaskan demon yang tertekan agar jadi sekutu. Lalu diperlihatkan seorang majikan demon di atas kereta berteriak, "Hei, kakinya jangan diseret. Mau dibayar atau tidak?" Majikan demon itu, dia tertawa lebar. Pria itu membawa banyak demon di keretanya. Dan satu demon lagi yang menarik kereta. Demon penarik kereta kelelahan dan terjatuh. Kenapa kau malas-malasan? Pria itu ternyata Grand Duke Edgar. Dia mengeluarkan skillnya, lalu bilang, jadi kau mau ini lagi ya? Dia menyerang demon penarik dengan skillnya. Ayo cepat jalan. Skill itu adalah sihir petir, membuat demon penarik kereta kesakitan. Kalau kita tidak sampai sebelum malam, aku akan menjual adikmu. Baik, aku mengerti. Jangan jual adikku. Lalu dia kembali menarik kereta Edgar. Edgar berkata di dalam hati adiknya paling sudah mati saat tambang itu runtuh. Tapi itu justru membuat dia sebagai budak yang taat. Jadi guys, adik yang dimaksud adalah Merle yang sedang bersama Kai. Kalau dia berontak, aku jual saja dia. Edgar tertawa kencang. Lalu tiba-tiba ada suara dari belakang kereta, hati-hati Edgar. Memangnya kenapa? Kau mau membawa demon ini dengan selamat kan? Erza sepertinya was-was terhadap Demon King satu ini. Kita bisa saja bertemu dengan mereka. Jangan bercanda, kita itu kan bagian dari Erza. Orang bodoh mana yang mau melawan kita? Demon King, yang benar saja? Belum lagi. Aku punya magic barrier yang tebal. Gak ada yang bisa mendekat. Kalian itu cuma buat antisipasi saja. Jadi nikmati perjalanannya saja. Mendengar perkataan Edgar, pria itu sedikit kesal lalu kembali beristirahat. Perjalanan kereta berlanjut, demon penarik kereta kelelahan. Lagi-lagi, apa kau mau dipecut lagi? Tapi tiba-tiba Edgar kaget, karena skill petirnya mengecil lalu menghilang. Edgar bilang, magicku menghilang? Apa yang terjadi? Apa? Kenapa tidak bisa? Lalu terdengar suara dari belakang kereta, "Woi Edgar, magic barrier-nya hilang." Ada apa ini? Magic barrier-nya menghilang? Ini buruk, kalian semua waspada. Salah satu pengawal lompat lalu dia berbalik. Apa? Walter. Lalu tiba-tiba Edgar merasakan sesuatu. Lalu dia terlempar. Aduh, ada apa ini? Ternyata serangan itu dari Sasha. Lalu Sasha berkata, "Apa kamu Edgar?" Besi jeruji itu remuk dipegang Sasha karena sangat kesal. Dia sangat kuat. "Apa kau yang menyerang keretaku?" Lalu di dalam hati Edgar berkata, "Ini sungguh memalukan. Aku tidak bisa memakai magic." Lalu pengawal lainnya bilang, "Edgar gawat. Magic kita dikuras semua. Tidak mungkin magic kalian habis begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi?" Lalu tiba-tiba bayang cepat melintas di depan Edgar. Dia bilang apa? Apa itu? Ternyata itu Griselda. Griselda memapah demon penarik kereta. Lalu Griselda bilang, "Sepertinya semua berjalan sesuai rencana." Ada lagi. Dan mereka mengambil para budak. Kai juga sudah datang. Kai berkata, "Oke, sekarang kita tinggal menyelesaikannya saja." Ada manusia lain? Edgar bilang ke pengawal, "Sana lawan mereka." 1 lawan 1 sana.
Buat apa kalian jadi penjaga? Bagaimana caranya kalau magic kami saja habis? Hanya Walter saja yang bisa melawan mereka. Kemudian diperlihatkan Walter berjalan menghampiri Sasha. Maaf mbak, dia milik kami. Lalu tiba-tiba Walter menyerang Sasha dengan pedangnya. Untungnya Sasha bisa menghindar, lalu Sasha bilang dia cepat. Serangan dia juga luat. Walter tidak memberi kesempatan, dia maju lagi menyerang. Bagaimana dengan ini? Sasha masih bisa menghindar. Tiba-tiba Edgar berteriak, "Kena kau!" Edgar memberi serangan petir sehingga perhatian Sasha teralihkan dari serangan Walter. Sasha terkejut dan tidak bisa menghindar. Untung saja Kai datang menahan serangan Walter dengan pedangnya. "Kau menghadang pedangku? Siapa kalian sebenarnya?" Lalu Walter lanjut berkata, "Itu adalah pedang elemen Dark Magic. Jangan-jangan kau adalah Demon King." Edgar berteriak, "Bunuh dia Walter. Kau terlalu lembek untuk seorang prajurit." Tiba-tiba Edgar diserang dengan skill dari Griselda. Dia dicekik, lalu Griselda bilang, "Sudahlah, kamu kalah Edgar." Edgar memanggil Walter. Lalu Walter menyerah dan melepaskan pedangnya ke tanah. Walter diikat oleh Sasha. Lalu Edgar bilang, Tunggu, berhenti. Apa yang kau mau? Ambil saja para budak kalau mau. Aku akan melakukan apa saja asal bebaskan aku." "Baik. Aku tidak punya dendam kepadamu. Tapi aku biarkan itu menjadi urusan mereka. Kau mau ada di pihakku kan?" Para demon itu melihat Edgar. Edgar bilang, "Aku yakin kalian bersyukur. Aku ini peduli pada kalian. Setiap malam, setiap hari. Rasanya enak kan, ya kan?" Melihat itu Griselda marah, dan para tahanan juga bilang, "Kamu pembohong." Edgar terkejut. Lalu dia bilang, "Apa?" Kai bilang, "Oke, sudah diputuskan." Lalu di dalam hati Edgar berkata, "Masih banyak yang harus kulakukan. Aku bahkan tidak pernah dekat dengan suku telinga kucing." Lalu tiba-tiba tangan tengkorak memegang bahu Edgar. Sontak saja Edgar terjatuh lemas ketakutan. Sekian alur cerita, semoga suka. Jangan lupa nonton juga chapter sebelumnya. Cek di playlist YouTube Zidan.